Suaranya nggak ada, semua hilang ini. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau Engkau mengumpulkan kami semua di sini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan akan melawat setiap kami di tempat ini Tuhan. Memberikan kami Tuhan kelegaan Tuhan, memberikan kami kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh hadir di sini Tuhan, kami percaya Tuhan bukan suatu kebetulan Tuhan, tapi Engkau telah mengungkapkan setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Mari sama-sama kita nyanyikan. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Dalam hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Mari sama-sama dari awal kita katakan. Ku bersyukur Kau memilihku Menjadi hamba-Mu, menjadi hamba-Mu, kami ada untuk melayani-Mu ya Bapa. melayani-Mu. Dalam hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan
Kehidupan kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami adalah bejana-bejana-Mu Tuhan. Kami juga menjadi biji mata-Mu Tuhan. Engkau memperhatikan hidup setiap kami Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, rancangan-Mu indah Tuhan dalam hidup setiap kami Tuhan. Pengharapan kami dalam-Mu Tuhan tidak pernah sia-sia Tuhan. Kami angkat suara kami. Mari katakan ketenangan di batin, ketenangan di batin, hanya dalam Yesus, hanya dalam hadirat-Mu menyembah-Mu. Kami bersyukur Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami angkat suara kami. Bersyukurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Terima kasih akan melepaskan-Mu, Kau cahaya
Biar siap kami, kehendak siap kami serahkan ke dalam-Mu Tuhan. Ku serahkan padamu, biar terjadi sesuai rencana-Mu Tuhan. Hanya di dalam-Mu ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Bersama-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami minta perlindungan-Mu Tuhan bagi setiap keluarga kami, setiap kota ini, negara ini, bangsa ini Tuhan. Kami berkatakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, kami aktifkan Mazmur 91. Kami katakan dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan pertahananku, Allah yang aku percayai. Sungguh Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkapan burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tempatnya Ia akan melindungi engkau. Bahwa saya bilang engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di waktu gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan dialah tempat perlindunganmu, Ia maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan mampu menimpa engkau, dan Tuhan tidak akan mendekat kepadamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan memerintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau dalam segala perjalananmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan jatuh kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya malaikat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan bentenginya, sebab ia akan mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab, aku menyertai dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan pajak murah aku menyenangkan dia, dan akan kuperlihatkan padanya keselamatan dari
berkatakan Tuhan ada perlindungan Tuhan, ada tembok Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tembok berapi di sekeliling kami, tembok malaikat di sekeliling kami, tembok pujian di sekeliling kami. Kami berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus ada darah Yesus yang menembus setiap kami. Ada perjanjian darah, ada perjanjian dalam setiap kami Tuhan, yang tidak bisa dibatalkan, yang tidak bisa diputuskan oleh siapapun Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami angkat bangsa ini Tuhan sekali lagi Tuhan. Kami minta Tuhan, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus untuk pemilihan presiden Tuhan. Kami berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, biar pemilihan ini Tuhan jadi tetap orang-orang yang takut akan Engkau Tuhan, yang hidup di dalam pemerintahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sekali lagi kami berdoa Tuhan untuk para putra partai Tuhan, para gembala setiap kami Tuhan. Kami berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus ada kekuatan untuk berdiri sampai garis akhir. Kami berdoa bagi gembala sidang kami, Malukas, Nuselita, juga Sabetani Tuhan, dan juga Ibu Inggawati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berkatakan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus ada tembokmu yang mengitari dalam hidup mereka Tuhan, ada perlindunganmu yang sempurna atas hidup mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sebagai pilar-pilarmu Tuhan, kami mendukung atas pekerjaan mereka Tuhan yang Kau telah tetapkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sepakat, kami sehati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sekali lagi Tuhan, biar minyak dan anggur tidak pernah habis akan dasar hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi kami jangan lupa kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan, Indonesia Tuhan. Kami berkatakan ada perlindungan kami, perlindungan-Mu Tuhan atas bangsa Indonesia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus setiap virus-virus apapun Tuhan dihalau, dijauhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya apa yang kami deklarasikan terjadi atas hidup kami Tuhan. Biar kami selalu melengkapi hati-Mu Tuhan, biar kami Tuhan selalu ada di pikiran-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sepakat, kami sehati. Maria sepakat sama-sama katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Kau yang
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami bisa kembali dengan tubuh yang sehat. Semua karena anugerah. Kami bisa kembali ke Philadelphia. Semua karena cinta-Mu. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua untuk mendengar firman-Mu. Firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu hidup. Biar kami mau mendengar, siap mendengar, siap melakukan. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu, supaya mengerti bahwa kita akan melihat kemuliaan di tengah-tengah kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa yang siap mendengar firman Tuhan dan mau melakukan dengan setia, sama-sama saya katakan amin. Shalom. Puji Tuhan. Silakan duduk. Maaf saudara, karena saya minta dengan hormat, saya boleh khotbah dengan duduk. Puji Tuhan. Satu kemurahan Tuhan, saya bisa ada di tempat ini. Kalau bulan 2, bulan 1, bulan 2 itu saya masih belajar untuk belajar ya, mulai pulihkan tubuh saya. Kalau hari ini awal Maret saya ada di Philadelphia, semua karena anugerah Tuhan. Kalau bukan Tuhan tidak bisa. Mari kita belajar firman Tuhan. Sebelum kejadian ini terjadi, memang Tuhan itu selalu memberikan firman-Nya lebih dahulu. Nah, saya ingin bagikan kepada saudara supaya kita kalau mengalami masalah, apapun yang terjadi, tidak takut. Memang awal Desember badan saya memang mulai agak lemah, kaki ini lemes gitu. Saya tidak ngerti, saya mau ke dokter mana, ini penyakit ini dari mana. Saya mau saksi sedikit. Tapi Tuhan itu menunjukkan jalannya luar biasa. Kalau firman Tuhan bilang gini, sehingga saya bisa kembali ke sini. Ayo kita buka Mazmur pasal 37 ayat 18 sampai 19. Mazmur 37 ayat 18 sampai 19. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Saudara, saya waktu dapat ayat ini rasanya di hati ini seperti hidup. Tuhan mengetahui hari-hari orang saleh. Apa sih orang saleh? Orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, yang takut sama Tuhan, nggak takut sama manusia. Manusia kita hormati, kita andalkan itu hanya Tuhan. Betul. Seperti Ayub, saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Tuhan kasih pengertian saya bahwa kita harus hidup saleh. Betul saudara. Dan milik pusaka yang tetap akan selama-lamanya. Apa yang milik pusaka kita? Kita memiliki hidup ya. Kita memiliki kerajaan. Itu yang saya percaya. Semua orang pasti memiliki hidup yang kekal karena janji Tuhan. Orang yang percaya akan diselamatkan. Jadi kita percaya akan firman Tuhan, tapi kita harus melakukan setiap firman Tuhan. Tuh. Janji Tuhan. Dia katakan mereka tidak dapat malu pada waktu kecelakaan, ya, kecelakaan. Kadang-kadang ada orang itu ingin mencelakakan
dengan siasat-siasatnya, tipu muslihatnya, sebetulnya cuma itu mereka dibisiki sama iblis untuk melakukan seperti Ayub itu, diizinkan sama Tuhan. Loh, tidak gampang. Seumur saya dalam keadaan yang begitu bisa bangkit kembali kalau tidak karena firman. Umur sudah mau mendekati 70, itu satu kasih karunia. Saya bisa bangkit kembali karena kebangkitan itu dari dalam, bukan dari luar. Dokter itu cuma sarana, tapi Tuhan yang menentukan hidup kita. Percaya? Tuhan menentukan hidup kita. Meskipun ada mengalami kecelakaan, saya tidak ngerti waktu itu kecelakaan, tapi ada seorang hamba Tuhan itu datang ke tempat kami. Dia katakan, "Bueno, puji Tuhan, saya sudah doakan Anda memang akan melewati masa-masa yang sulit." Dia panggil saya Mami. Mami nggak usah takut. Sampai sekarang tak tanya, "Kamu lihat apa?" Dia bilang, "Enggak perlu Mami, Mami sudah melewati, kami bawa doa." Dilewati. Wah, itu hati saya tuh waktu itu belum ngerti akan terjadi sesuatu yang enggak masuk di pikiran saya. Tapi Tuhan itu melewati, tidak akan dapat malu pada waktu kecelakaan. Bahkan mereka orang yang salah itu menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Loh saudara, saya enggak tahu virus Wuhan. Corona, ya di Wuhan itu virus yang corona itu terjadi pada waktu itu belum, karena itu baru bulan 1 ya. Saya dapat itu bulan 11, dapat ayat ini bulan 11. Tapi puji Tuhan, betul-betul kita anak Tuhan tidak akan kelaparan. Amen. Meskipun krisis-krisis terjadi, tetap kita makan, kita sukacita, kita kenyang malahan ya. Itu janji Tuhan. Saya pegang. Saya ucapkan, setiap pagi saya ucapkan Mazmur 91, perlindungan Tuhan ya. Efesus pasal 6. Wah, cuma itu yang saya lakukan. Karena apa? Firman Tuhan itu hidup. Memang untuk tubuh mekar di jalan yang sukar itu tidak mudah. Saya tahu orang yang melakukan kebenaran itu mempunyai pergumulan, mempunyai pertentangan, mempunyai penderitaan, bahkan tidak dapat dipisahkan dari orang benar. Ya, hal ini Daud menyoroti sehingga Daud melihat bahwa ada perbandingan orang benar dengan orang fasik di Mazmur 37 itu ya. Daud menyingkapkan bahwa di ayat 12, orang fasik itu selalu mengancam. Orang benar itu tidak lepas dari ancaman orang fasik, namun tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Itu di ayat 12 dan 15. Mereka seakan-akan tidak memiliki sesuatu. Tapi kalau kita simak di ayat 16, ayat 19, ayat 25, bahkan berkat banyak bagi orang yang pengasih dan pemurah. Luar biasa. Daud menyimaki, Daud meneliti bahwa orang benar dan orang fasik. Betul. Nanti di Malaki dikatakan nanti saudara akan melihat perbedaan orang yang benar dan orang yang fasik. Orang yang suka beribadah dan yang tidak suka ibadah. Ini firman. Kita tidak bisa mengganggu-gugat firman karena Dia yang berdaulat atas hidup kita. Itu pegang. Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Saat saya mengalami sakit, saya tidak pernah ngomel. Jangan ngomel mengalami masalah apapun juga. Jangan menggerutu. Katakan, Tuhan aku setia. Banyak orang gitu kan. Kenapa aku ngalami ini, ngalami ini?
ngalami itu. Tapi saya katakan terima kasih Tuhan. Semua terjadi seizinmu. Seizinmu juga aku bisa melewati. Itu membuat saya mantap. Karena firman ini berjanji. Amin. Karena apa? Tuhan itu berjanji. Kita tidak akan dibiarkan tergeletak. Karena kita ditopang sama Tuhan. Waktu sakit saya cuma nangis mengucap syukur. Tuhan, aku tahu lewat semuanya ini aku akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidup saya. Hari ini saya bisa melihat kemuliaan Tuhan. Saya sehat, saya bisa sampai Amerika. Itu kasih karunia Tuhan. Luar biasa. Tapi kita harus tahu rancangan Tuhan itu selalu indah. Kita harus ngerti bahwa kita harus hidup saleh. Amin. Kalau kita hidup saleh, kita harus tahu bahwa Tuhan itu yang pertama. Kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, kita ada di bawah naungan, lindungan, dan pemeliharaan Tuhan. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, kita ini dalam naungan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Loh, kalau saya tidak lewati, saya tidak bisa cerita. Betul? Saya teringat waktu saya sakit, ingat saya sebelum masuk Jombang, saya sudah pernah cerita kalau saya pernah kesarang penyakit virus yang masuk ke otak, namanya paralitis. Itu sakitnya bukan main. Tapi di saat sakit saya cuma ucap syukur. Oleh biru-biru Tuhan Yesus, aku sembuh. Karena virus itu sudah masuk di otak. Secara manusia, waktu itu om saya sakit yang sama, 18 hari meninggal. Dipanggil Tuhan. Ya. Tapi puji Tuhan, saya dilewati Tuhan, dilewatkan dari sakit itu. Saya sudah mengalami kebebasan. Saya bisa masuk ke Jombang. Tadi iblis ingin menggagalkan rencana kita ke Jombang, tapi Tuhan rencananya tidak pernah gagal. Saya ingat itu. Saya katakan, Tuhan, kalau yang lalu Tuhan sudah tolong, pasti yang ini Tuhan tolong. Karena saya itu tidak tahu penyakit apa. Dan ke dokter itu sampai dokter 3 kali tidak pas. Tapi puji Tuhan, saya cuma doa Tuhan kasih dokter yang terbaik, yang tepat. Jangan lupa, yang terbaik, yang tepat. Memang hampir 1 bulan, 3 mingguan salah obat semua sebetulnya. Banyak loh. Karena dokternya keliru semua. Yang diobat itu tidak pasti panahnya. Begitu saya sudah doa, Tuhan sempat saya baring di rumah sakit, tapi cuma 5 hari. Tuhan memberikan saya kesembuhan. Setelah saya dilewatkan semuanya itu, tapi badan ini masih lemas, kaki ini masih lemas. Saya berdoa lagi, Tuhan kasih jalan keluar. Akhirnya dari konsul dokter ini, wah harus ke dokter ini. Itu kalau enggak Tuhan, siapa yang menunjukkan? Ternyata Tuhan cuma sepele sebetulnya bagi Tuhan. Ya, bukan karena obatnya, bukan karena dokternya, karena Tuhan yang menunjukkan jalan yang tepat. Jadi diobati pas. Jadi berangsur-angsur saya mulai 2 bulan pemulihan. Tapi puji Tuhan, kalau kita dalam perlindungan Tuhan, nggak usah takut. Ya, meskipun ya orang dikatakan di Mazmur 37 ayat 12. Ya, Mazmur 37 ayat 12 dan 16 sampai 17.
Ya, puji Tuhan. Ada ayatnya, ya kita baca sama-sama ayatnya. Orang fasik merancangkan kejahatan terhadap orang benar dan menghadap giginya terhadap dia. 16. Lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada berlimpah-limpah orang fasik. Sebab lengan orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang benar. Ini kita ditopang Tuhan. Jadi jangan pernah takut. Saya percaya kalau Tuhan memelihara, melindungi, kita tahu kedaulatan Tuhan yang luar biasa. Amin. Yang kedua, kita tidak perlu merasa iri terhadap keberhasilan orang fasik. Tapi milikilah sikap hidup merasa cukup damai sejahtera, sukacita. Loh, di saat kesesakan kita harus tetap sukacita. Loh, sulit tuh. Orang dalam keadaan sakit untuk mengucap syukur itu tidak gampang. Tapi saya belajar. Aku cukup damai sejahtera, aku cukup. Tuhan memelihara aku cukup bisa melawan segala yang apa yang kita miliki. Kita harus puas dengan Tuhan, puas dengan firman-Nya. Ya, saya percaya Tuhan katakan, saya ucapkan, tidak akan mendapat malu pada waktu aku mengalami sakit. Aku akan kenyang pada hari-hari kelaparan, itu saya ucapkan. Tapi mengucap no kadang-kadang di mulut, ya di belum. Betul enggak? Sering kali itu saya ucapkan sampai dalam hati, keluar. Itu yang Tuhan senang. Berangsur-angsur mulai Tuhan. Jadi kalau kita ucapkan firman, kita harus yakin sungguh-sungguh firman itu hidup. Karena Yohanes 1 katakan pada mulanya firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu ada Allah sendiri. Kalau saya ucapkan firman, berarti Allah sendiri yang bekerja dalam hidupku. Itu yang saya yakini, saya percayai. Orang percaya kadang tidak yakin. Percaya itu bisa dari mulut enggak? Tapi yakin itu dari hati. Mantap. Itu yang membuat saya seperti bangkit. Cuma doa saya minta yang tepat, yang dokter yang tepat, yang baik, yang tepat. Ternyata saya ketemu dokter yang humoris. Ya, dengan perkataan kita jadi tidak nakuti. Ada loh dokter yang nakuti, betul enggak? Betul enggak? Nanti kamu enggak gini, akibatnya begini, begitu, betul enggak? Enggak. Dia waktu saya dites air kencing saya, wah, air kencingnya bagus kayak Cleo. Loh, itu menghibur kan? Menghibur. Salah satu saya bisa tenang kan? Loh, itu kalau bukan Tuhan yang menemukan nggak mungkin. Betul? Saya percaya semua menurut perkataan kita jadi ucap masih baik. Tujuan yang ketiga, kita harus jadi berkat. Setelah sembuh saya harus jadi berkat. Betul tak? Karena apa? Di Mazmur 37 ayat 23 dikatakan sampai 26 dikatakan. Ya, Mazmur 37 ayat 23 sampai 26. Hari ini banyak ayat, tapi saya percaya ayat ini menjadi kekuatan kita. Firman ini menjadi kekuatan kita. Tuhan, ayo menetapkan langkah-langkah orang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak,
sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi ia tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, dan anak cucunya meminta-minta roti. Setiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Janji Tuhan yang pertama dia apa? Tuhan itu naungan dan pemeliharaan kita. Yang kedua, bahwa Tuhan kita harus merasa tidak boleh iri, tapi merasa puas. Cukup. Hidup ini kalau cukup, perlu iri, tidak perlu aku punya kok. Anggap aja aku punya segalanya. Dia punya firman, punya segalanya toh. Punya bumi, punya surga toh. Jadi janji Tuhan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Yo, kita ini punya bumi, punya surga. Luar biasa ya Tuhan itu. Dan yang ketiga apa? Kita jadi berkat. Saya percaya kalau hidup kita jadi berkat, sampai anak cucu kita jadi berkat. Seperti janji Tuhan di dalam Kejadian 26. Kejadian 26. Kita belajar Ishak ya. Ishak ini orang yang dengar-dengaran. Karena apa? Karena kita tahu bahwa ayahnya, ibunya juga mendengar-dengaran akan firman Tuhan, menurunkan warisan iman kepada anak-anak, bahkan kepada keturunannya. Tuh, kalau kita punya iman, cuma iman itu cuma diucapkan, tidak dilakukan, anak-anak bisa lihat enggak? Cucu bisa lihat enggak? Jadi kita harus jadi pelan, suka berdoa, suka memuji, suka menyembah, suka baca firman. Itu dilihat fakta. Mama, papa, terus kelakuan mama, apa ngomongnya enggak? Tapi dengan lembut, betul enggak? Itu pelaku kan? Nah, jadi contoh. Kalau kita marahi anak kita, saya belajar dudukan. Enggak perlu panjang-panjang, poinnya saja. Saya mesti awal tanya kalau menawarin salah, saya katakan, kamu tadi dipukul papa, tahu dan salah. Itu dulu, supaya tahu yang salah, tahu yang benar. Itu yang saya tanamkan dari kecil. Kalau seorang anak tahu yang benar, tahu yang salah, kita biarkan. Salah enggak kita pukul dari kecil, besar itu kasar. Terlambat. Betul. Sorry. Bahasa Surabaya metu. Kalau suka lagi soalnya Bu, kaset itu cakep. Oke. Kayak Yosef. Ya. Karena firman Tuhan katakan, didiklah anakmu selagi masih kecil. Saya belajar, jadi tahu apa yang benar, apa yang salah. Sorry. Terlalu semangat. Ya, saya percaya akibatnya kita besar menuai yang baik. Kalau anak terlalu dimanja, nggak salah, nggak apa, salah dibiarkan, dikasih tahu, ditegur teman, orang tua lain,
anakmu lagi gini. Nggak apa-apa, besok aja kasih tahu. Tapi kalau kita sekarang, waktu itu seketika kita mulai tanya dengan lembut, tahu kesalahannya, dia akan ngaku. Baru kita kasih tahu seharusnya begini. Itu cara kita mendidik. Sebetulnya yang lebih pengalaman banyak. Tapi praktek itu membuat anak-anak saya kok bisa mengikuti kami semua jadi hamba Tuhan. Itu juga doa saya. Tapi juga kalau anak tidak mau, siapa yang maksa? Kalau Tuhan tidak bekerja dalam hidup, betul enggak? Karena saya punya prinsip melayani Tuhan itu melayani Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala raja. Wah, satu di bawahnya manajer, di bawahnya bisnismen, di bawahnya semua. Karena kita punya bos di atas. Itu prinsip saya. Saya tanamkan. Memang awal mereka tak mau melayani Tuhan, mereka kerja. Tapi saya tahu satu kali Tuhan jamah. Kalau Tuhan sudah jamah, rancangan Tuhan tak pernah gagal. Puji Tuhan. Begitu juga Ishak melihat daripada Abraham. Kita lihat di ayat yang kedua dulu, 26, ayat yang kedua, Kejadian 26. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Waktu kelaparan terjadi. Jadi kelaparan, krisis itu bukan masa sekarang, masa dulu pun sudah pernah terjadi. Betul nggak? Zamannya Abraham sampai ngomong istrinya, adikku, saudaraku, betul nggak? Karena takut dibunuh, pergi ke negara lain. Tapi waktu Ishak dia mendengar suara Tuhan dan Tuhan menampakkan diri. Berarti kalau Tuhan sampai menampakkan diri, dia bukan hanya dengar, tapi dia punya persekutuan yang indah dengan Tuhan. Tuhan sampai menampakkan diri. Waktu kelaparan, tuh aneh ya. Tuhan ini kalau ngasih firman itu jelas. Punya hubungan, menampakkan diri. Jangan pergi ke Mesir, kan rencana ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepada. Wah, waktu dia dengar itu, bahkan ditambah menerima janji Tuhan. Selanjutnya karena mendengar dan melihat Tuhan, dia belajar juga sampai Tuhan katakan ditambahi di ayat 3, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau, memberkati engkau. Wes nyertai, memberkati, sebab kepadamu keturunanmu kuberikan seluruh negeri ini. Aku akan menepati sumpah yang telah kuikatkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan berikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Oleh keturunanmu 10 bangsa di bumi ini akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajiban kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum Tuhan. Tuhan itu ingat janjinya kepada Abraham. Diturun lagi, dijanjikan lagi sama Ishak. Luar biasa ya. Karena Ishak punya hubungan dengan Tuhan. Sampai Tuhan memperlihatkan diri. Kalau saudara simak, gak semua orang bisa lihat Tuhan. Betul? Nah, dengar suara Tuhan kadang suka dengar ya, dengar firman, dengar pesan Tuhan. Ini hidup orang saleh. Betul.
betul-betul menerima janji Tuhan dari ayahnya masuk kepada anaknya. Di ayat 6 dia menaati firman. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Luar biasa. Nurut ya. Padahal di negeri itu dia tidak kenal siapa-siapa. Asing. Tuhan ngomong sebagai orang asing. Tapi tidak usah takut. Aku menyertai engkau. Aku memberkati engkau. Itu. Janji Tuhan juga berlaku buat kita. Orang yang percaya. Asal kita punya hubungan yang indah dengan Tuhan. Punya hubungan yang indah dengan Tuhan. Kalau kita tidak punya hubungan yang indah dengan Tuhan, Tuhan mau nyertai siapa? Siapa sih digandeng? Nek kita tidak punya hubungan indah. Oke? Jadi punya hubungan indah dengan Tuhan. Ada apa-apa, sedikit-sedikit tanya Tuhan. Loh kita tidak ada yang larang. Tanya sama Tuhan, ngomong sama Tuhan. Itu pribadi kita. Betul? Kalau kita suka tanya sama Tuhan, ngomong-ngomong sama Tuhan, saudara yakin tidak Tuhan jawab? Pasti Tuhan menjawab. Kadang-kadang Tuhan waktu kita doa, rasanya kita dipeluk sama Tuhan. Pernah tidak alami? Saat kita sedih, susah, dalam kesesakan, seperti Mazmur 91 berjanji, kalau hatinya melekat kepada Tuhan, kalau kita berdoa, pasti Tuhan akan menjawab. Bukan hanya menjawab, Tuhan menyertai dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkannya dan akan memuliakan. Bahkan ditambahin panjang umur. Wah, akan kuperlihatkan. Bahkan keselamatannya diperlihatkan. Waduh. Kayak gini, siapa sih janji bisa nepati? Cuma Tuhan. Kalau Anda tidak dekat sama Tuhan, sing rugi siapa? Kita sendiri. Ayo dekat kepada Tuhan. Makin dekat, makin setia, jujur, taat. Itu moto Enok. Setia, jujur, taat, sejuta. Itu. Jadi orang setia, orang lain nggak mau melakukan, kita mau melakukan. Itu namanya setia. Orang setia, orang lain nggak mau ibadah, aku tetap ibadah. Disertai kejujuran, disertai takut akan Tuhan. Itu yang nilai siapa? Tuhan. Tuhan yang mengetahui, Tuhan yang membalas. Seperti Abraham ini dibalas sampai anaknya dikai janji yang sama. Saya percaya karena Abraham mendengar firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku. Jadi bukan kewajiban Abraham, diperintahkan dia melakukan. Saya percaya segala, bukan perintah kok, satu, segala perintah, ketetapan dan hukum. Nah, setelah Ishak menaati firman Tuhan, tinggal di Gerar sebagai orang asing. Waktu itu dia nganu sumur, diroyok, direbut, sampai berapa kali, betul enggak? Tapi Ishak tidak membalas. Dia gali lagi kubur sumurnya dari bapaknya. Akhirnya dia mulai dapat air, menetap di Gerar. Setelah itu dia mulai menabur. Di ayat 12 katakan, Kejadian 26 tetap ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab dia diberkati Tuhan dan orang itu menjadi kaya, dan bahkan kian lama kaya
sehingga ia menjadi sangat kaya. Wih, anak-anak kalau saya ceritai, baca itu dulu masih kecil, saya masih pilih. Wih, kaya raya itu kuaya ya Mak, kuaya ya, masih kecil kamu kuaya ya. Banyak orang Indonesia kalau ngomong kaya kuaya ya. Jadi sangat kaya karena memang menjadi sangat kaya. Saya percaya kalau kita mengerti dan punya hubungan dengan Tuhan, tapi tidak naati, ya percuma. Kalau kita naati, tetap tinggal apa yang Tuhan perintahkan. Tidak usah takut, Tuhan akan memberkati kita. Berkat itu bukan hanya keuangan, kerukunan, keharmonisan, damai sejahtera, sukacita. Oh, hadapi apapun juga tetap sukacita. Itu satu berkat. Memang lewati proses demi proses. Suruh masa kering loh, suruh nabur. Aneh ya Tuhan itu kalau perintahkan. Tapi taat melakukan, Tuhan akan berkati. Tapi nek wis berkat sudah kaya, jangan sombong. Lupa Tuhan. Loh, Tuhan bisa nyebol enggak kekayaan itu? Tiup aja, piper. Terbang. Loh, ada ayatnya kan di kitab Mazmur. Ya toh, kalau kita ngelihat uang itu punya sayap. Betul. Kita Mazmur tidak salah. Punya sayap, ada sayapnya. Uang itu ada sayapnya. Itu kita Mazmur. Tapi puji Tuhan, bahwa janji Tuhan, Daud meneliti di ayat 25 Mazmur 37 tadi. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, dan anak cucunya meminta-minta roti. Saya percaya Tuhan memelihara hidup kita. Tuhan menopang hidup kita. Jangan takut. Krisis ini pasti berlalu. Badai ini pasti berlalu. Cuma waktunya Tuhan. Kita bisanya berdoa supaya krisis ini cepat berlalu. Karena sudah masuk masa Tuhan, supaya orang mengandalkan Tuhan. Karena kedatangan Tuhan ini sudah dekat. Kalau orang mengandalkan Tuhan, dia diselamatkan. Kita harus percaya. Maka penghakiman itu ada di rumah Tuhan dulu. Di rumah Tuhan. Penghakiman itu ada di rumah Tuhan. Saya percaya, jangan sampai kita terlena. Zona nyaman. Mari kita sadar bahwa kebenaran itu akan nyata. Firman itu ya dan amin. Kita tidak bisa mengubah apapun terjadi. Rencana Tuhan tetap kekal selamanya. Siapa yang percaya? Tuhan menopang kita. Tuhan memelihara kita. Asal kita punya hubungan. Tuhan menentukan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia
tangannya. Menyampaikan firman, Kau lanjutkan firman di hati kami masing-masing. Kau lanjutkan kasih-Mu di hati kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kami tetap percaya dan yakin Tuhan yang membuat rencana yang indah dalam hidup kami. Bukan rancangan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh harapan bersama. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Siapa yang rindu menjadi pelaku firman Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Tuhan pasti yang terbaik.
semua diberkati. Amin. Ada beberapa pengumuman ya untuk malam ini. Kalau Pak Lukas lagi melayani doa pengurapan di New York, ya mohon bantuan doanya supaya kembali selamat di villa, tidak kurang suatu apapun. Dan juga untuk hari Minggu tetap Pak Lukas yang khotbah 1, 2, dan 3 jam 8, 10, dan 6 sore. Dan Ibu Eno melayani di New York ya. Ya, Ibu Eno melayani di New York. Ya, dan Colorado, maksudnya hari Minggu ini kan bukan di New York ya Bu ya. Dan juga bagi semua yang belum terdaftar ikut PFA bisa pilih dari Senin sampai Minggu, kecuali hari Kamis nggak ada. Jadi yang Kamis ikut doa malam. Dan sekian, sekarang kita mau berdoa untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas semua berkat-Mu yang telah Kau berikan sepanjang minggu ini Tuhan. Kalau sebentar kami semua akan memberikan persembahan yang terbaik bagi-Mu Tuhan, untuk memulai atau melakukan pekerjaan-Mu Tuhan, tempat ini dari kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua berkat-Mu, kembalikan berlipat-lipat ganda buat anak-anak-Mu ini Tuhan. Hanya dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan kasih setiamu nyata bagiku, hikmat cinta setia bagiku. Bapakku terima kasih segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yang diberkati katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Mari yang percaya kita angkat kedua tangan kita, hadapkan kepada Tuhan Yesus. Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami melepaskan berkat yang terbaik, berkat perlindungan Tuhan, berkat penyertaan Tuhan, sehingga Tuhan kami semua diluputkan dari setiap tulang maupun penyakit sampah. Sekalipun hal itu tidak bisa menembus pertahanan kami, keluarga kami, bahkan kemah orang benar selalu dijaga oleh pasukan malaikat surgawi. Dan kami percaya Tuhan, sekalipun 1000 orang lemah, 10.000 orang lemah di sisi kanan, tetapi penyertaan Tuhan yang akan membuat kami maju terus, melangkah terus, terbang semakin kuat, semakin tinggi. Menjelang kedatangan Tuhan, kami berdoa tidak ada satupun yang menjadi lemah, tetapi semua orang semakin giat melayani pekerjaan Tuhan. Setiap orang semakin haus dan lapar akan pribadi Tuhan, sehingga semua kami akan dikenyangkan. Setiap kami akan terima upah baik di bumi maupun di surga. Kami memberkati juga makanan minuman yang akan kami nikmati. Berkati juga perjalanan pulang kami kembali ke rumah tangga. Kami percaya kami pulang membawa hadirat Tuhan. Kami pulang membawa damai sejahtera sukacita dari surga, sehingga setiap rumah tangga hidup di dalam keharmonisan. Paksakan kehendak Tuhan yang sempurna terjadi dalam setiap kami. Di dalam nama Yesus, mari yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam, berikan salam kanan kiri. Tuhan memberkati.